Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul silaturahmi dalam berilmi. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam semoga tetap tercurah untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kebahagiaan bagi kami pada pagi hari ini bisa silaturahmi, berbagi pengalaman dengan para wali santri, terutama murid, adik-adik semua. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Dan SMP ini bukan nasib semua santri saya terdaftar di sini. Jadi santri saya adalah santri di SMP Muhammadiyah. Maka saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kepala sekolah dan seluruh para guru jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada santri-santri kami untuk bisa terdaftar secara formal di melalui SMP Muhammadiyah. Adik semua yang saya hormati, wali murid sekalian semuanya berbahagia. Yang namanya menuntut ilmu itu menjadi sebuah keharusan. Tolak berilmi, faridah, mencari ilmu itu wajib. Bahkan karena wajib, kalau ditinggalkan berdosa. Para ulama Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya membagi ilmu yang wajib itu ada dua. Yang pertama terkait dengan ilmu yang wajib ain, yang kedua terkait dengan ilmu yang wajib kifayah. Ilmu yang wajib ain adalah ilmu yang harus dipelajari oleh setiap muslim. Ketika seorang muslim tidak mempunyai pengetahuan terkait ilmu ini, maka ia berdosa. Ilmu fardhu ini mencakup pertama ilmu tauhid. Seorang muslim wajib tahu la ilaha illallah, wajib tahu terkait para nabi, wajib tahu terkait keimanan dengan para malaikat, keimanan dengan kita, dengan hari kiamat, dengan qada dan qadar, dengan bangsa jin, dengan hisab, dengan sirat, dengan surga, dengan neraka, dengan haud dan lain sebagainya. Ketika seorang muslim itu tidak tahu atau ingkar terkait dengan hal-hal dunia, maka dia kafir otomatis. Seorang muslim yang menyembah Allah dan menyembah yang lain, kafir. Seorang muslim mengakui adanya Allah tapi juga mengakui kekuatan-kekuatan lain di luar Allah, kafir. Maka ilmu fardhu ain ini yang terkait dengan tauhid harus diperhatikan. Maka di dalam kitab himpunan putusan nafsu itu dikatakan al-ahadu fi uluhiyatihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah itu esa, baik dalam zatnya Allah sendiri, sifat-sifat Allah maupun af'al apa yang dilakukan oleh Allah. Ketika ada orang yang pada bulan Syuro semisal melakukan niadan dengan menyembelih kambing, kemudian kikilnya dijadikan sebagai sesajen, itu namanya afal yang menjurus kepada kemusyrikan. Maka ini sangat berbahaya. Maka seorang muslim wajib tahu fardhu ain, siapa saja tidak terkecuali, untuk mengetahui terkait dengan ilmu tauhid. Yang kedua, ibadah. Maka seorang muslim wajib tahu tata cara sholat, wajib tahu tata cara puasa. Kalau dia seorang pedagang, wajib tahu zakat perdagangan.
Kalau dia seorang petani harus tahu wajibnya zakat pertanian. Kalau dia punya duit yang sudah mencukupi dan punya kemampuan, wajib tahu tentang ibadah haji. Karena ini terkait dengan ibadah. Maka seorang muslim ketika tidak tahu hal-hal yang terkait dengan ibadah, apalagi dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, maka dia berdosa. Karena ini termasuk ilmu yang wajib kifayah, wajib ain. Yang ketiga, kalau tadi ilmu wajib ain yang pertama tadi apa? Terkait dengan tauhid. Yang pertama tadi apa? Tauhid. Semangat. Yang pertama tadi apa? Tauhid. Ulangi. Yang pertama tadi tauhid. Yang kedua ibadah. Yang kedua apa? Yang kedua ibadah. Jadi ada ilmu fardu ain yang harus diketahui setiap muslim. Jadi nanti kalau pulang dari sini harus tahu, harus paham. Jangan ngaji pulang nggak tahu apa yang dingajikan kan. Fardu ain itu yang harus diketahui semua muslim. Kalau tidak kita berdosa. Yang pertama terkait dengan ilmu. Yang pertama terkait dengan ilmu. Yang pertama terkait dengan ilmu. Yang kedua terkait dengan ilmu. Yang kedua terkait dengan ilmu. Ibadah. Ya. Karena ini wajib harus tahu. Ibu-ibu harus tahu nanti ada yang nggak sholat, ada yang nggak puasa. Harus tahu. Oh ini dosa. Saya harus ingatin, saya harus ngajarin, saya harus masuk ke TPA, saya harus masuk ke madrasah. Harus tahu. Karena nanti dosa kalau orang tua yang nggak kasih tahu. Karena ada tanggung jawab. Ya. Yang ketiga tadi tauhid, kemudian ibadah. Yang ketiga akhlak. Yang ketiga apa? Akhlak. Yang pertama tauhid. Yang kedua ibadah. Yang ketiga akhlak. Ilmu fardu ain. Akhlak wajib tahu seorang muslim. Setiap muslim wajib tahu. Kalau mencuri haram, kalau mencontek haram, kalau mengurangi timbangan haram, kalau jujur dianjurkan, silaturahmi dianjurkan. Gitu. Jadi akhlak ini wajib tahu semua muslim, karena ini terkait dengan ilmu fardu ain. Ya. Fardu ain itu setiap muslim wajib mempelajari. Kalau tidak mempelajari, maka ia berdosa. Yang pertama tadi oke. Yang kedua ibadah. Yang ketiga akhlak. Yang kedua adalah ilmu fardu kifayah. Kifayah itu artinya sekiranya sudah ada yang belajar, maka yang lain tidak wajib. Sekiranya yang tidak belajar baik. Tapi kalau satu kampung, satu temanggung tidak ada yang belajar, satu kabupaten dosa semua. Ya. Ada ilmu kalau satu kabupaten ini tidak ada yang belajar sama sekali, satu kabupaten dosa semua. Di antaranya adalah ilmu kedokteran. Kalau satu temanggung ada yang jadi dokter, kalau sakit berbagai kemana, akhirnya satu kabupaten semuanya dosa. Mati, pertanian, perkebunan, ya. Ini ilmu fardu kifayah yang terkait dengan keperluan kita semuanya. Sekiranya sudah ada yang belajar, kita aman. Sekarang sudah PKU aman kita kan. Jadi kata ada yang tidak masuk kedokteran, kita aman. Karena sudah ada dokter di sana. Tapi kalau satu kabupaten sama sekali tidak ada dokter, satu kabupaten dosa semuanya. Ini terkait dengan ilmu fardu kifayah. Ilmu ini karena wajib dicari, ya wajib, maka kita harus berjuang. Maka dikatakan untuk berilmu walau bismillah. Cari ilmu itu meskipun sampai ke negeri Cina. Jadi ilmu terus cari. Yang namanya kesuksesan manusia di dunia ataupun di akhirat bergantung kepada ilmunya.
Maka Allah mengatakan, ya fa'ilahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat orang yang berilmu dan juga orang-orang yang mempunyai iman sampai sekian derajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang punya ilmu sampai sekian derajat. Diangkat derajatnya di dunia, diangkat derajatnya juga di akhirat. Kenapa? Karena dia orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu hidup di mana saja mulia. Maka dulu para sahabat itu selalu berlomba-lomba untuk mencari ilmu. Generasi awal Islam itu berlomba-lomba untuk mencari ilmu. Yang namanya Imam Bukhari hanya untuk mengambil 1, 2, 3 hadis, rela berjalan panjang dari Rusia sana, Bukhara, ya dari Bukhara, Rusia sana, sampai ke Baghdad, sampai ke Hijaz, Mekah, sampai ke Yaman, budaya setiap ini hanya untuk mencari 1, 2, 3 hadis. Imam Muslim juga demikian. Imam Syafi'i yang lahir di Palestina di Gaza, umur 7 tahun bersama dengan ibunya karena ayahnya sudah meninggal. Yatim Imam Syafi'i. Dengan ibunya dibawa ke Madinah belajar dengan Imam Malik. Kemudian ke Mekah belajar dengan Imam As-Sawri, Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian ke Irak, kemudian ke Yaman, kemudian ke Irak, sampai kemudian ke Mesir. Imam Syafi'i. Zaman dulu belum ada pesawat, zaman dulu belum ada kendaraan, zaman dulu masih naik kuda, melewati padang pasir. Padang pasir itu tidak seperti kita, kanan kiri pohon, air di mana-mana. Tidak. Padang pasir itu kalau sudah kita berada di tengah-tengah padang pasir kemudian ada badai, yang namanya pasir itu akan naik ke atas, debu akan naik ke atas, maka kita harus tutupin mulut, hidung ditutup begini, kayak orang Palestina ya, ditutup supaya debu tidak masuk ke mulut kita, ke paru-paru kita. Karena ketika masuk ke paru-paru kita, karena kita sakit yang luar biasa. Perjuangan menuntut ilmu. Mereka rela dari Gaza, Madinah, ke Mekah, ke Baghdad, ke Yaman, ke Mesir, muter-muter. Demikian juga Ibnu Hanbal, demikian juga para ulama-ulama lain. Yang namanya Imam Al-Ghazali itu orang Persia, Iran. Orang Iran, belajarnya sampai ke Baghdad, sampai ke Damaskus, muter-muter. Kalau kita dekat, kita di sini tinggal jauh, paling rumah kita jaraknya berapa, naik motor katakanlah setengah jam atau 1 jam, sangat dekat, sangat dekat. Fasilitasnya juga ada, kendaraannya juga gampang. Yang segampang ini saja, kadang kita ketika belajar di kelas kadang masih ngantuk, kadang masih malas. Ilmu-ilmu dasar kadang masih bingung. Karena yang diterangkan oleh Bapak Ibu Guru, malamnya main HP sampai jam 12, sampai jam 1, sampai kelas tidur. Maka ada tanggung jawab dari orang tua, tanggung jawab dari sekolah. Tetapi sesungguhnya tanggung jawab terbesar itu di dalam proses pendidikan thalabul ilmi itu bukan hanya terletak di sekolahan, tidak. Bahkan tanggung jawab terbesar itu orang tua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu semua itu pemimpin dan kamu akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinanmu kelak di akhirat. Anak ini produk orang tua. Kelak di akhirat yang akan ditanyakan tentang kondisi anak bukan kepala sekolah. Wahai kepala sekolah di sini dulu hidupku bagaimana? Bukan yang ditanya siapa? Orang tua. Wahai orang tua, kamu punya anak, punya amanah, dulu meninggalkan sholat, dulu meninggalkan puasa, kamu kemana saja? Wahai orang tua, habis maghrib itu punya anak putri belum pulang, kamu biarkan saja.
kesolehan tidak cukup, masih punya amanah yang ada di bawah kita, anak-anak kita. Orang tua yang soleh, rajin ibadah, rajin ngaji, rajin pengajian, tapi menyia-nyiakan amanah anak. Anaknya main-main ke sana kemari dibiarkan, anaknya bak tamari bak ngaji dibiarkan, anaknya nggak bisa baca Quran dibiarkan. Hati-hati, bisa jadi nanti di akhirat itu anak ini akan menuntut kepada orang tuanya. Tatkala orang tua sudah kemudian mendapatkan rokok, masya Allah, rokok saya bagus sekali ya Allah, saya pakai 9 semua ya Allah, bismillah masuk surga. Baru mau berangkat ke surga, tiba-tiba anaknya kata, wahai Allah, saya protes, kok rambut saya merah semua, kok saya masuk neraka? Kata Allah, kamu rambutnya merah semua yang masuk neraka. Maka anak akan mengatakan, ya Allah, saya rambutnya merah semua ini bukan karena diri saya sendiri saja ya Allah, bukan tanpa sebab ya Allah. Saya protes. Loh, kenapa kamu protes? Kenapa orang tua saya masuk surga? Ya orang tua kami bagus, sholatnya bagus, ibadahnya bagus, puasanya bagus, masuk surga. Sementara kamu sholatmu berantakan, ngaji nggak bisa, puasa kadang bolong-bolong, ya kamu neraka. Ya Allah, protes ya Allah. Dulu saya di dunia ini saya gak bisa ngaji benar, tapi saya dibiarkan sama orang tua saya. Saya habis malam saya jalan-jalan, isya kelewatan, pulang jam 11 jam 12 malam, saya dibiarkan sama orang tua saya. Saya gak sholat pagi-pagi subuh kesiangan, saya dibiarkan sama orang tua saya. Ya Allah, kalau saya harus masuk neraka, saya terima masuk neraka karena saya bermaksiat. Tapi orang tua saya terlibat, orang tua saya punya peran sehingga saya bikin ya Allah, tarik orang tua saya itu saya menuju neraka. Maka Allah akan menarik orang tua ini yang awalnya sudah senang ingin masuk surga karena nilainya 9, 8, 10. Yang tinggal masuk surga ditarik bersama anak yang masuk neraka. Jadi tanggung jawab orang tua ini berat. Amanah anak ini berat. Orang tua harus takut. Harus takut ketika punya anak kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, apalagi sudah kelas 3 SMP, kasih Quran suruh baca Quran belum bisa. Harus gemetar, harus takut, harus melihat akhirat. Terus alamat neraka di sana, neraka di sana. Sudah begitu. Jangan anaknya ini kelas 3 SMP belum bisa ngaji, masih tenang saja. Ibadahnya bagus, tapi kalau akan ditarik oleh anak yang menuju neraka. Puasanya bagus, tapi kalau akan ditarik anak yang menuju neraka. Hati-hati orang tua, hati-hati bapak-bapak, hati-hati ibu-ibu. Berat amanah punya anak itu berat. Tapi ketika amanah ini bisa ditunaikan dengan baik, ketika anak ini menjadi anak yang soleh, maka orang tua akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Idza mata bu Adam in qata amalu bila min salat sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa bihi aw waladin shalihin yaqula. Sekiranya anak Adam, sekiranya manusia meninggal dunia, seluruh amal perbuatannya ingkotok, terputus. Sholat dia terputus, puasa dia terputus. Ya, dia yang sudah awalnya niat naik haji tidak jadi naik haji karena sudah meninggal. Amal-amal baiknya terputus, pahalanya terputus, kecuali dia punya 3 amalan. Ketika orang tua ini meninggal dunia, sudah dikuburkan, sudah semare di kuburan, tapi masih mendapatkan transferan pahala, masih mendapatkan aliran pahala. Siapa itu? Mereka yang pertama punya anak soleh, anak yang bisa mendoakan orang tuanya, anak yang bisa berbakti kepada orang tuanya, anak yang bisa mengaji, yang selalu menjalankan ibadahnya, sholatnya, puasanya. Kemudian yang kedua sedekah jariah, dan yang ketiga ilmu intafafi, itu ya bermanfaat. Mempunyai anak soleh ini butuh proses.
Punya anak soleh ini tidak jadi begitu saja. Anak soleh itu harus dibentuk. Maka ketika kita ingin menjadi anak soleh, usahakan orang tuanya juga menjadi orang tua yang soleh. Maka jangan kita perintah nak sholat nak, apa ayo sembahyang, ya? Perintah sholat sembahyang. Jangan sampai begitu. Dibawa anaknya ke masjid, kita sholat. Dibawa ke pengajian, kita ngaji. Bawa anak-anaknya itu supaya kita menjadi teladan bagi anak. Habis maghrib, sempatkan waktu untuk anak-anak kita mengaji. Ayo kita ngaji bareng sini dulu. Gak mau ngaji kemarin, tegas. Pokoknya habis maghrib ngaji, duduk sini ngaji. Saya simakkan. Kalau enggak, ayo kita ngaji bersama, tak ajari. Ketika orang tua ngajarin anak ngaji itu pahalanya luar biasa. Ketika orang tua ngajarin anak itu surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Maka tatkala tiap kali anak ini membaca surat Al-Fatihah, tatkala anak ini sholat, maka pahala akan mengalir kepada orang tua. Kenapa? Orang tua yang ngajarin surat Al-Fatihah. Maka kalau bisa alif bakta ya, bacaan Al-Quran, nek iso wong tuane dhewe sing ngajarin. Jangan serahkan ke orang lain. Kenapa? Sayang pahalanya. Karena ketika diajari orang lain, pahala larinya ke sana. Ini kesempatan emas bagi kita supaya kita mendapatkan transfer pahala, mendapatkan aliran pahala dari anak-anak kita. Surat Al-Fatihah tidak-tidaknya kita yang ngajarin. Iqra setidak-tidaknya kita yang ngajarin. Maka orang tua harus bisa ngaji. Wah, itu aku harus ngaji. Jangan malu belajar meskipun sudah tua. Belajar bareng-bareng sama anak yatim, tidak masalah. Di Al-Azhar, saya di Masjid Al-Azhar Kairo. Kalau belajar Al-Quran itu antri, hafal Quran antri, di depan Bambang 60 tahun, belakangnya ada yang 25 tahun, belakangnya lagi antri begitu silang 35 tahun, belakangnya lagi anak-anak ber5 tahun, belakangnya lagi ada yang anak-anak 12 tahun. Tidak ada yang gengsi, wah ini belakang saya yang 5 tahun, masa saya udah 60 tahun belajar sama 5 tahun. Tidak ada gitu. Selama kita tidak tahu, ya tidak tahu. Selama saya belum bisa, ya belum bisa. Belajar kalau sudah ada gengsi, alamat gagal. Pasti, ya. Jadi belajar kalau sudah ditemukan dari rasa gengsi, itu alamat kita tidak akan mendapatkan ilmu. Maka ketika kita belajar itu hapus rasa gengsi kita itu. Wah saya sudah tua, saya kan dulu masa saya harus belajar. Saya kan ini, hapus semua itu. Kalau ingin belajar harus ditanggalkan semua sifat-sifat ibu, sifat-sifat gengsi, sifat-sifat tidak enak. Bismillah, saya belum tahu saya belajar. Meskipun sudah punya anak, harus mulai belajar Iqra karena belum bisa baca Quran. Lebih baik kita itu membuang rasa malu kita di dunia daripada di akhirat disiksa oleh malaikat, daripada di akhirat diterjuni malaikat, daripada di akhirat dibakar oleh malaikat. Hilangkan rasa malu kita, hilangkan rasa canggung kita. Mari kita sama-sama pengajian, belajar. Karena ketika kita masih di dunia masih ada kesempatan. Ada satu cita-cita seluruh umat manusia yang sama ketika manusia itu sudah meninggal dunia. Jadi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ada harapan yang sama dari seluruh umat manusia. Apa itu? Kesempatan untuk hidup. Mereka akan mengatakan, ya Allah, orang soleh sama. Sekiranya saya itu dikasih hidup, tentu langsung tahu aku bila soleh. Saya akan banyak-banyak bersedekah dan saya akan menjadi orang soleh supaya derajat saya di akhirat ini makin tinggi. Orang-orang yang kafir juga sama. Ya Allah, sekiranya saya bisa hidup di dunia lagi, saya akan tobat.
saya akan tobat, saya akan ibadah, saya akan masuk Islam. Rata-rata begitu. Jadi cita-cita harapan yang sama seluruh umat manusia ketika meninggal dunia adalah supaya dia itu bisa dikasih kesempatan untuk hidup kembali. Bukan kaya, bukan jadi pejabat, enggak. Hidup yang penting bisa hidup. Kenapa? Karena ketika hidup ini kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita masih punya kesempatan untuk beribadah. Kita masih punya kesempatan untuk belajar. Kita masih punya kesempatan untuk kemudian kita berbuat baik, bersedekah dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita semuanya masih diberi kesehatan oleh Allah SWT. Jangan sia-siakan umur yang masih ada, umur yang masih melekat dalam diri kita sebelum kelak kita menyesal. Amanah zaman sekarang ini semakin berat, amanah kepada anak-anak makin berat. Karena zaman sekarang rata-rata anak-anak sudah mengenal HP. Ya, adik-adik ada nggak yang nggak punya HP? Yang tidak punya HP ngasuh. Yang punya HP ngasuh. Habis semua. Ya, kalau buka HP kira-kira yang dicari apa? Itu status ya. Nah itu main game. Saya tanya wali murid semuanya. Kira-kira kalau anak SD punya HP, manfaatnya apa? Main game. Kalau main game itu kira-kira di dalam kehidupan manfaatnya apa yang dia dapatkan? Merusak. Kalau merusak kenapa dikasih? Ya orang dikasih HP nangis. Kalau dikasih HP kemudian lagi kira-kira anak gampang nggak disuruh ngaji? Susah kan? Gampang nggak disuruh sholat? Susah. Kalau susah kenapa dikasih HP? Amanah. Jadi ada dua hal yang kalau dikasihkan kepada anak SD ini sangat berbahaya. Satu HP, yang kedua motor. Anak SD kasih motor buat apa? Pelayan lo. Ya untuk sekolah-sekolah diantar masih sekolah motor. Wah masa saya ada kerja orang tua dunia anaknya masa nggak mau ngantar anak sekolah? Oh ini amanah. Kalau mau jujur, yang dalam Islam yang wajib cari nafkah suami apa istri? Suami. Suami apa istri? Suami. Jadi ketika suami berhasil dari nafkah, ketika kita di bawah punya anak, fokus ibu ngurus anak. Jangan sampai dia itu hanya untuk pekerjaannya melalaikan anak. Wah saya nanti jam segini mau berangkat, saya mau ini, tapi anaknya malah keleleran, anaknya nggak ngurus, dosa. Maka Imam Syafi'i, Muhammad Syafi'i, salah seorang ahli syai'id punya MC, mengatakan al-ummu madrasatun. Yang namanya seorang ibu itu sekolah, kepala sekolah di rumah. Baik gurunya anak, tidak ibunya. Oh, akan dijujak dengan sekolahan. Ibu siapa yo? Gampang kan? Karena anak itu kopi pasti orang tuanya ibunya. Nek orang yang soleh, yang baik, rajin tanya, ibunya gimana ya? Begitu. Jadi para guru sekarang gampang minta anak itu, minta sifat orang tua. Ya anak itu bisa, kehilangan, ini susah jatuh. Pokoknya ibunya bangun. Ya, maka hati-hati ya. Yang paling wajib mencari nafkah itu ayah. Maka seorang ibu kalau punya anak kecil fokus ngurus anaknya, karena anak ini investasi dia, dunia dia, akhirat dia. Jangan sampai anak nggak tahu agama, akhlaknya nggak karuan. Nanti ketika orang tua sudah tua baru menyesal. Orang tua sudah sakit-sakitan, anaknya nggak mau ngurus, rebutan waris, padahal waris saya belum. Kan waris itu dibagikan orang tua sudah meninggal, namanya warisan, tapi anak sudah rebutan, nanti milik saya ini rebutan. Orang tua yang masih sakit. Kalau terjadi seperti itu, kira-kira perasaan orang tua gimana? Sakit, bukannya orang tua itu ketika sudah tua, sudah sakit-sakit
kita diusir sama anak, malah anaknya orang karuan lari sana kemari, malah bukan hartanya orang tua. Terjadi seperti ini. Ada yang seperti ini. Maka kita harus hati-hati jaga anak-anak kita. Kalau di rumah baik, insya Allah di luarnya baik. Tapi kalau di rumahnya sudah tidak terperhatikan, itu tanda-tanda di luarnya tidak baik. Saya kadang heran sama orang tua, punya anak perempuan, habis maghrib anaknya jalan-jalan sampai isya, sampai jam 8, orang tuanya nggak nanyakan, tidak bingung, tidak mudah. Wah biarin gitu, dulan orang saling, jangan begitu. Kalau zaman dulu kita masih punya ayam ya, habis maghrib ayamnya nggak pulang ini loh, gitu kan. Tapi ayamnya kok belum pulang. Jangan sampai ayam lebih berharga dari anak. Giliran ayamnya nggak pulang maghrib, dicari anaknya jam 8, jam 9 belum pulang, santai saja. Jangan sampai anaknya nonton jalanan sampai jam 12 malam, ada perempuan, dibiarkan saja. Pagi-pagi masuk sekolah hanya terlambat, atau pagi-pagi izin nggak sekolah karena nonton jalanan. Ada? Oh banyak. Apa banyak? Kalau di sini sekolah ada yang ngantuk? Banyak. Malam adik suka main game. Orang tuanya membiarkan. Orang tuanya membolehkan. Tidak membolehkan tapi kurang larang. Oh baik. Ibu, bapak, mumpung masih ada waktu, ibu bapak sayangi anak-anak kita. Larang membatasi. Kalau tidak larang membatasi HP, bukan berarti kita tidak sayang sama anak. Justru saking sayangnya kita kepada anak-anak kita. Baru kemudian kita titipkan ke sekolahan. Sekolah itu fungsinya membantu orang tua. Maka kita orang tua harus berterima kasih kepada sekolahan. Tapi tanggung jawab terbesar itu ada di keluarga. Maka zaman sekarang itu aneh. Ya, zaman sekarang itu aneh. Ketika ada anak melanggar aturan, dihukum oleh sekolahan, malah lapor polisi. Orang tua yang bela lapor polisi. Berarti anaknya sama orang tuanya kelasnya sama. Iya. Zaman dulu kita kalau melanggar di sekolahan dihukum orang tua, nggak berani lapor orang tua. Dihukum oleh guru, nggak berani lapor orang tua. Kalau kita melanggar di sekolah kok sampai dihukum pulang lapor orang tua, ditambahin di rumah. Hukuman kita ditambahin di rumah, tambah sabeti. Ya. Orang tua dulu itu luar biasa, amanahnya luar biasa, dengan hidup yang sederhana, dengan kondisi ekonomi yang apa adanya, tetapi jiwa rasa tanggung jawab kepada anak-anak lebih besar. Saya dulu asal jam 4 itu sudah dituntut sama ibu saya dengan TPA, tungguin sampai pulang, bawa pulang. Kalau mamanya besar kita payungin. Tiap sore sampai saya itu lapar, baru dibiarin. Jadi kalau udah sampai kodar TPA, cari belum TPA, suruh berangkat. Jangan kemudian anak-anak kita itu waktu yang TPA nggak ngaji, dibiarkan saja. Kecuali kita bisa mendidik di rumah sendiri. Kalau kita belum bisa mendidik di rumah sendiri, titipkan di sekolahan, titipkan di TPA waktu sore hari. Ya. Ada yang sudah SMP kadang malu ke TPA, jangan malu. Saya sudah SMP, saya belum bisa baca tapi udah SMP, akhirnya malas ke TPA. Ini jangan sampai. Maka saya pernah mengusulkan, saya mau ngobrol dengan ini dan lain-lain itu yang akan terjadi, supaya setelah TPA itu ada ditingkatkan lagi, namanya Madin, Madrasah Diniyah. Untuk menaungi siapa? Mereka yang sudah terlanjur besar, tapi mereka masih belum bisa ngaji. Ini menaungi mereka yang jangan sampai setelah SMP malu ngaji.
malu untuk belajar karena merasa sudah besar. Padahal belum iso karena sering sekali waktu masih SD-nya semangat belajar, SMP-nya karena merasa sudah selesai, apalagi sudah di TPA. Maka perhatikan anak kita, sekolah itu membantu sifatnya. Maka ada kewajiban seorang santri, seorang siswa, orang tua, ada kewajiban pada sekolah. Kewajibannya apa? Menghormati para guru. Wajib. Ikut peraturan sekolahan. Wajib. Dulu yang namanya Nabi Musa pernah belajar kepada Nabi Khidir. Ketika belajar Nabi Khidir membuat syarat, membuat aturan. Aturannya apa? Wahai Musa, kalau kamu belajar sama saya ada aturan. Kalau aturannya dilanggar, dihukum. Aturannya apa? Tidak boleh banyak protes, tidak boleh banyak tanya. Nabi saja ketika belajar ada aturan. Dan kita sudah ada aturan, dilanggar ketika anaknya kemudian kita tegur, orang tuanya marah, orang tuanya lapor polisi. Ini tanda-tanda nggak paham agama. Ya. Jadi ada kewajiban yang harus dilakukan orang tua, yaitu dia harus menghormati gurunya, menghormati sekolahnya, mentaati aturan-aturannya. Seperti halnya Nabi Musa ketika belajar kepada Nabi Khidir, ada aturan, ada peraturan yang ditaati oleh Nabi Musa. Ketika Nabi Musa melanggar aturan itu, dihukum. Yang boleh protes tidak boleh protes, akhirnya dihukum. Jadi kalau sekolah mengeluarkan siswa karena melanggar, itu mestinya biasa itu. Ketika sekolah mengeluarkan siswa karena tidak taat aturan, itu mestinya biasa itu. Karena para nabi pun, ya Nabi Musa pun ketika belajar juga begitu. Maka kita terapkan aturan kita. Ada kewajiban lain di antaranya apa? Ketika disuruh bayar SPP, ya bayar. Sudah dididik anak, suruh bayar SPP kok berat, terlambat, ya kan? Ini jangan sampai terjadi. Sejauh mana kita memprioritaskan SPP, sejauh itu pula anak kita akan menjadi orang yang baik dan taat pada aturan. Kalau kita nomor 2 kata, nanti juga apa sebagai hubungan akal, akhirnya anak kita menjadi anak yang anak yang nggak benar. Karena orang tuanya sendiri sudah menomor sekiankan pendidikan anak-anak kita. Maka kalau kita itu pengen anak-anak kita itu menjadi anak yang baik, yang soleh, yang taat aturan, orang tua harus punya prioritas. Bismillah, seperti anak saya di SMP Muhammadiyah, maka waktu bayar SMP saya bayar, waktu ada pembayaran apa saya bayar. Waktu itu kalau bismillah saya cari pokoknya saya prioritaskan. Kebutuhan saya lain, musik sini anak saya dulu. Gitu. Jadi kebutuhan yang lain dinomorduakan, prioritaskan anak, prioritaskan bayar SPP, jangan anggaran dulu pak kebutuhan. Yang namanya kebutuhan dalam naik, nggak pernah habis kebutuhan kita. Selama kita hidup di dunia, kebutuhan hajat hidup kita tidak akan pernah habis. Tinggal sejauh mana kita bisa memprioritaskan, bisa menomorsatukan kebutuhan kita. Ketika kita menyekolahkan anak-anak kita, maka kebutuhan pertama nomor 1 kita adalah anak-anak kita. Punya uang berapa? SPP dulu. Begitu, maka insya Allah anak kita akan menjadi anak yang baik. Insya Allah anak kita akan menjadi anak yang soleh. Insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang sesuai harapan kita, mendapat ilmu yang bermanfaat dari SMP, mendapat keberkahan dari ilmu yang dia pelajari dari para guru. Kenapa? Karena kita memprioritaskan anak kita. Karena dalam proses belajar itu ada 3 unsur penting yang semuanya itu harus saling mendukung. Yang pertama guru, yang kedua siswa, yang ketiga orang tua. Ini harus menjadi satu kesatuan. Guru mengajar, siswa rajin belajar, orang tua menyupport, mendoakan, membiayai anak-anak yang sedang
belajar. Kalau salah satu timbang kacau, orang tuanya nggak mau ngeragati, atau gurunya malas ngajar, atau siswanya malas belajar, maka ketika tiga ini timbang kacau, maka harus orang tua, harus guru, harus siswa, tiga komponen ini menjadi satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Sebelum saya tutup, terpenting lagi untuk orang tua selalu mendoakan anak-anak kita, terutama ini yang paling penting, terutama mendoakan di tahajud kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau malam sholat tahajud boten, sholat tahajud boten, pengen anaknya jadi anak yang soleh boten, pengen anaknya jadi anak yang soleh boten, pengen deh sholat tahajud boten. Kalau pengen jadi anak yang soleh-soleh, kita juga harus tirakat. Kita harus prihatin. Di antaranya dengan melaksanakan sholat tahajud. Kalau bisa jangan ditinggalkan, meski hanya 2 rakaat. 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Jangan sampai ditinggalkan. Setelah sholat tahajud, doakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Syukur-syukur suami istrinya dua-duanya bareng-bareng tahajudan. Syukur-syukur anak-anaknya diajak untuk sama-sama sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebagian malam hendaknya kalian itu bertahajud. Mudah-mudahan dengan kalian melaksanakan tahajud itu, Allah akan mengangkat derajat kalian. Diangkat derajatnya di dunia, diangkat derajatnya di akhirat. Doa yang sangat mustajab, yang sangat cepat dikabulkan oleh Allah itu adalah doa di waktu malam. Doa setelah kita sholat malam, doa setelah kita sholat tahajud, itu cepat sekali kabulnya. Kalau kita punya hajat, punya keinginan, punya harapan, utangnya akeh, guru bisa bayar. Jadi anak wedok umur 30 tahun ngurus ini Pak. Anaknya kuliah belum punya duit untuk bayar semesteran, sering-sering sholat tahajud. Orang tua, hubungan kita dengan Allah kita perbaiki, tawakal kita dengan Allah kita perbaiki. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Orang yang sumende, orang yang bertawakal sama Allah, maka Allah yang akan ngurusin persoalan kita. Kalau kita ngurusin persoalan kita sendiri, buat. Tapi kalau urusan kita serahkan ya Allah, sebagai urusan tolong selesaikan ya Allah, menjadi ringan. Tapi kalau kita gampang, malah jadi berat. Maka serahkan sama Allah dengan cara apa? Sholatnya perbaiki, tambah tahajudnya perbaiki. Jangan sampai orang tua tidak sholat, bahaya. Pengen jadi anak yang sholat, orang tua tidak sholat. Yang bapak-bapak jangan lupa, kalau sholat ke masjid, sholatnya jamaah untuk bapak-bapak. Biar anaknya tahu masjid. Cantik anaknya dibawa ke masjid. Sholat aja sudah sholat di bawah. Untuk laki-laki jangan di bawah masjid. Kalau yang di bawah biar ibu-ibu, ya. Ibu masih boleh bareng bapak ibu anak bawa semua ke masjid, ya. Perbaiki sholatnya. Kita kadang pengen anak kita baik, kita pengen anak kita pintar, kita pengen anak kita soleh-soleha, tapi kita kurang ajar diri. Sholat saya bagaimana, jamaah saya bagaimana, ngaji kita bagaimana, Quran kita bagaimana, tahajud kita bagaimana. Kadang kita nggak ngaca yang ini. Maka kita pengen anak kita baik, kita juga ngaca. Satu lagi, hati-hati dengan uang haram. Jangan sekali-kali ada uang haram masuk ke rumah kita. Jangan sampai ada uang syubhat masuk ke rumah kita. Kalau ada uang haram, uang
uang subhan masuk ke rumah kita, alamat buruk. Keluarga bisa bubrah, anak-anak bisa bubrah karena ada uang subhan, ada uang haram masuk ke rumah kita. Jangan sampai anak-anak kita dikasih makanan dari uang haram. Tapi sekiranya ada kesalahan kurang lebih mohon dimaafkan. Sekiranya ada yang tidak bertanya atau menemui monggo juga dipersilahkan. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.